Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin mencoba untuk berbagi tips agar kicau mania yang menyukai beberapa burung penyuka ulat Hongkong, bahwasannya saya hari ini mencoba untuk bisa beternak secara kecil-kecilan agar burung kita yang contohnya seperti ini. Saya mempunyai cigun yang masih bakalan, yang masih memerlukan ulat Hongkong yang banyak, juga beberapa burung yang lain yang juga sama harus mempunyai ulat Hongkong setiap hari. Oleh karena itu, untuk meringankan beban kita untuk tidak membeli lagi ulat Hongkong, saya mencoba di sini mendokumentasikan hasil apa yang saya coba. Ini 1 bulan yang lalu saya membeli ulat Hongkong sebanyak Rp10.000. Setiap hari saya memberikan ulat Hongkong ini pada burung-burung saya itu sebanyak 25 ekor per hari. Itu minimal karena burung saya ada 5 ekor, jadi 1 ekornya 5 ulat Hongkong. Nah, ini dari ulat yang kita beli itu akan menghasilkan kepompong. Dari kepompong itu saya coba dipisah seperti ini. Ini contohnya saya pisah seperti ini di dalam gelas. Yang ini juga, ini kosong karena udah menjadi kepik. Nah, dari kepompong yang ada di ulat Hongkong yang kita beli itu, kepompongnya kita pisah di sini untuk dijadikan kepik. Nah, nanti setelah jadi kepik itu kita pindah ke sini. Kita pindah ke tempat yang ada saja kan, karena ini bukan ternak untuk dijual tapi ternak untuk dikonsumsi sendiri. Nah, seperti ini kita gunakan tisu saja, apa yang ada di rumah kita manfaatin. Seperti ini mangkok-mangkok yang saya gunakan juga mangkok yang ada yang nggak kepake, barangkali istri banyak biasanya di dapur. Nah, ini kepik yang hasil dari kepompong yang kita pisah di sini. Ini setelah jadi kepik kita pindah di sini untuk istilahnya biar mereka bertelur di sini. Nah, media bertelur ini campuran gabah halus yang dicampur dengan pur ayam halus. Pur ayam halus kita campur dengan gabah halus juga. Nah, seperti itu dia akan masuk dan dia akan bertelur di situ. Ini juga, ini kebetulan sudah berusia 10 hari ya. Jadi dari kepompong yang kita hasilkan itu pindah ke sini. Ini yang di sini udah 10 hari ya. Dan kalau kita lihat di sini di kapas ya, di tisu yang kita taruh itu dia mulai bertelur putih-putih seperti itu ya. Dan kemungkinan di bawah media ini juga itu mereka bertelur. Nah, ini berhubung ini waktunya sudah 10 hari, sebetulnya ini harus sudah kita pisah antara indukan dengan telur yang ada di sini. Nah, seperti ini
ini yang berwarna coklat itu berarti saya baru menaruh dari kepompong, itu akan berwarna coklat. Karena media yang saya punya tidak banyak, jadinya saya satukan dengan kepik yang sudah tua, yang sudah bertelur. Nah, ini kita lihat mereka sudah mulai bertelur. Nah, ini kita coba untuk dipisah indukannya ke wadah yang baru. Nah, ini wadah yang baru saya siapkan, tidak perlu yang mahal-mahal, apa yang ada di rumah saja ya. Nah, kita siapkan dulu medianya. Ya kan. Ini mangkok yang kita punya, kita isi dengan campuran gabah dan pur ayam halus ya. Nah, ini kita coba. Saya mempunyai gabah yang ini terlihat kasar karena memang ini sudah sekitar 2 mingguan ya. Tapi nggak apa-apa karena ini kita ternak hanya untuk digunakan sendiri saja. Kita tabur di sini. Yang penting rata saja ya. Sudah, saya rasa sudah cukup. Maaf, ini karena saya menggunakan HP yang seperti biasalah, jadi harap dimaklum. Tidak menggunakan alat-alat yang canggih. HP yang saya pakai ini saya pegang juga, tidak punya alat untuk menyimpannya. Ini kita coba dihaluskan ya bos. Yang berindil-berindil kasar kita haluskan dulu, kita ratakan, kita coba untuk diratakan. Sebetulnya tidak perlu juga. Nah, setelah media siap, mari kita coba memindahkan kepik yang sudah tua, yang kemungkinan ini sudah bertelur ya. Kita coba dipindah, dan kita akan menunggu hasil dari telur ini bos. Hasil yang ada di sini, telurnya akan kita tunggu sampai ya, sebetulnya sih 14 hari harusnya sudah jadi ya bos. Tapi karena ini saya dalam tahap mencoba, kita tunggu sampai 14 hari apakah ini berhasil atau tidak. Dan hasilnya nanti akan saya kasih info juga ke teman-teman sekalian. Oke. Cuman beberapa ekor yang saya punya, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk di kemudian hari kalau kita pengen beternak secara besar-besaran ya. Kita pindah, kita tidak perlu seapik yang bapak-bapak yang ternak, tapi kita cukup mencoba saja. Yang pasti kita tahu ya, kalau satu kepik ini dia bisa bertelur sampai ratusan ekor atau ratusan telur ya. Jadi kemungkinan mereka akan dalam satu wadah ini, kalaupun kita gagal, minimal ada beberapa ekor yang bisa menetas ya. Kita coba. Ini ternyata ada kepik yang mati ya. Entah penyebabnya apa, tapi yang namanya kematian itu takdir mungkin ya. Oke, ini yang mati kita buang saja di tempat kopi saja. Nah, ini yang sudah tua juga kita pindah. Ternyata mereka banyak bos, di bawah ini ternyata mereka banyak. Mungkin mereka sedang bertelur, tapi tidak apa-apa, kita pindah saja medianya.
Oke, ini juga ada yang mati ya, ini juga mati. Oh, masih hidup, kita pindah aja, siapa tahu dia di media yang baru dia lebih segar karena dia masih muda ya, masih coklat. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada. Nah, ini masih ada satu, masih ada satu, sepertinya masih hidup ya. Kita coba pindah saja. Ini kita lihat apakah masih ada. Ternyata sudah tidak ada. Udah, kita coba taruh di tempat yang aman, jauh dari hama termasuk cicak ya, Bos. Nah, di sini saya akan mencoba menaruh tisu kembali, tisu yang ini masih ada kepik yang muda, masih ada kepik yang muda. Kita pindah aja semua kepik ke sini. Oke, habis. Nah, kita coba untuk ditambah purnya. Kita tambah pur untuk media makan, barangkali ada yang sudah menetas. Kita tambah pur dulu. Oke, dicoba dihaluskan, yang kasar-kasar, yang berindil-berindil. Oke, nah ini sebetulnya kapas ini sebagai media minum sebetulnya, agar air yang ada itu tidak langsung menempel di pur yang ada ya. Jadi kita semprot secukupnya saja, karena ini diperlukan setiap hari ya, kita kontrol sedapatnya saja, bisa 2 atau 3 hari sekali nggak apa-apa, karena kita bukan peternak besar ya, kita mencoba hanya untuk pribadi saja. Oke, ini juga termasuk kita nanti kasih tisu juga di atasnya sebagai media minumnya dia, atau kita kasih sayuran sebagai media makan dan sekaligus minumnya ini, Bos. Bisa kita kasih sayuran sebagai media minum ya, Bos. Untuk sementara ini juga sama sebagai media makan dan minumnya dia. Oke, kita taruh lagi tisunya yang sudah lama juga, kita semprot juga, kita bantu untuk menambah air minumnya. Oke, sampai di situ saja. Oh iya, ini sebagai sekaligus tip buat teman-teman yang mempunyai burung bakalan, apapun itu jenis burungnya. Di saat kita memisahkan atau kita menangani ternakan kita, bulat Hongkong kita, itu dicoba di depan burung yang akan kita jinakkan, agar dia tahu bahwa makanannya itu banyak di yang ada, dan biar dia tahu bahwa kita sebagai pemiliknya lah yang akan memberi dia porsi makan. Oke, sampai di situ saja tutorial yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.